dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Pijar Katolik, dan dalam episode kali ini kita akan menghadirkan seri Meneladan Orang Kudus. Nah, pada episode kali ini pula kita akan belajar atau mengenal lebih dalam sosok salah satu orang kudus yang sudah sangat kita kenal, yaitu Santo Petrus. Dan untuk itu saat ini di studio telah hadir bersama kita adalah Romo Martinus Djoko Lelono PR. Beliau adalah pengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sekaligus juga beliau adalah Romo Paroki melayani umat di Gereja Santo Mikael Pangkalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Romo Djoko, selamat datang. Terima kasih Mbak Desi. Baik, sehat selalu ya Romo, Mbak. ya. Baik pemirsa. Romo Djoko akan menjelaskan atau akan mengajak kita untuk mengenal lebih dalam sosok Santo Petrus, sekaligus mengenal lebih dalam bagaimana spiritualitas dan nilai-nilai iman yang dimiliki oleh Santo Petrus, sehingga kita semua tentunya boleh belajar dari Santo Petrus sendiri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sosok Santo Petrus sendiri, Romo, ini kan kalau bicara mengenai orang kudus begitu ya, Gereja Katolik memiliki tradisi yang sangat kuat, yaitu memberikan penghormatan secara khusus kepada para orang kudus. Nah, ini sebetulnya alasannya apa sih, Romo? Kenapa Gereja Katolik memberikan penghormatan khusus begitu kepada orang-orang kudus? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pertama-tama tentang orang kudus itu adalah berbicara soal mereka yang sudah meninggal. Tidak ada orang kudus yang masih hidup di dunia, kecuali orang yang di dekat Jepara itu, Kudus dan teman-temannya. Jadi intinya adalah mereka yang sudah meninggal dan terbukti bahwa hidupnya membawa nilai-nilai kebaikan. Memang ada orang-orang kudus yang dinyatakan kudus oleh gereja, tetapi ada juga mereka yang meskipun sudah dekat dengan Tuhan, tetapi belum atau tidak dinyatakan kudus oleh gereja. Misalnya mungkin kakek kita, simbah kita, mereka yang sudah baik hidupnya, tetapi memang tidak perlu diflorkan. Maka gereja memiliki peringatan tanggal 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan yang kedua, bagi mereka yang masih belum sampai ke surga, kita memperingatinya tanggal 2 November. Nah, kenapa kita memperingati itu? Pertama, karena mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya baik. Dan yang kedua, dalam gambaran tentang hidup setelah kematian, mereka itu lebih dekat dengan Tuhan. Maka kadang bisa menjadi perantara doa bagi kita. Itu yang pertama. Bagi yang kedua adalah bahwa orang-orang kudus ini dinyatakan kudus oleh gereja karena teladan hidup mereka. Jadi kita kan kalau orang Katolik mengambil nama baptis, nah maka mereka inilah yang dari kisah hidupnya kita bisa belajar. Mereka manusia, pernah hidup di dunia, pernah berjuang, kita pun bisa berjuang menjadi orang yang hidupnya baik. Orang yang hidupnya baik selama hidup di dunia, dan tentunya sikap-sikapnya atau perilakunya atau kontribusinya atau apapun yang dilakukan itu selalu membawa kebaikan begitu ya, Romo ya. Ya Romo, dari sekian banyak orang kudus yang kita kenal dalam Gereja Katolik, salah satu orang kudus yang mungkin paling dikenal secara luas oleh umat adalah Santo Petrus ya, Romo ya. Nah, ini kalau boleh Romo mengingatkan kembali kepada kita semua, siapa sih sebetulnya sosok Santo Petrus ini? Bagaimana kisahnya dan peran apa saja yang sudah dilakukan atau diberikan oleh Santo Petrus dalam gereja, Romo? Baik, terima kasih. Kebetulan saya dulu pernah menulis tahun 2018. Ini sebuah upaya saya untuk mengenal dan mendalami Santo Petrus dengan sebuah novel berjudul
Petrus harga sebuah amin. Sebuah narasi tentang bagaimana Santo Petrus itu mencari kisah hidupnya. Dia itu kan seorang yang dalam pemahaman saya, sejauh saya mencoba mendalami adalah kisah seorang yang sebenarnya sangat nasionalis, sangat pengen membela bangsanya. Ingat bahwa pada masa Yesus itu orang-orang Yahudi pada waktu itu ada di bawah pemerintahan atau penjajahan Romawi. Betul. Dia ingin membebaskan bangsa ini dan selalu ingin mencoba mencari cara untuk membebaskan. Dan termasuk ketika ia mengikuti Yesus, keinginannya itu. Keinginannya untuk membebaskan ini. Ya, berkali-kali tentang perlawanan, tentang kerajaan, tentang menjadi pemimpin itu menjadi model pemikiran dia. Ketika Yesus mau mengatakan bahwa dia akan sengsara, Petrus nggak terima. Ketika melihat Yesus membawa mukjizat, dia kagum sekali. Kalau dia sudah membuat mukjizat seperti ini, tentu dia bisa menyelamatkan bangsa kami. Nah, dalam konteks inilah maka peristiwa Yesus yang ditangkap itu menjadi tanda tanya besar untuk dia. Peristiwa Yesus yang wafat itu jadi tanda tanya besar untuk dia. Ketika dia menyangkal Yesus selama 3 kali itu, sebanyak 3 kali itu sebuah pertanda bahwa ada tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya diharapkan dari kisah kehidupan saya, apa yang akan menjadi bayaran dalam arti tertentu dari upaya saya mengikuti Yesus. Mimpi saya adalah membebaskan bangsa saya. Nah, kemudian setelah Yesus wafat dan akhirnya bangkit, dan peristiwa penting yang lain adalah peristiwa ketika dia ditanya oleh Yesus, apakah kamu mencintai aku? Gembalakanlah domba-dombaku, dalam Injil Yohanes bagian akhir itu. Yang ditanyakan sampai 3 kali. Kemudian peristiwa-peristiwa berikutnya adalah peristiwa-peristiwa di mana kita mengingat berubah. Petrus yang bertanya-tanya tadi berubah menjadi Petrus yang karena peristiwa Pentakosta berubah menjadi seorang pribadi yang saya kemarin ragu-ragu, sekarang saya tegak untuk mewartakan dia. Saya tidak takut lagi mewartakan dia. Dan mungkin inilah jalan pembebasan. Bukan pertama-tama pembebasan dari Romawi saja, tetapi membawa manusia-manusia menjadi berani bersaksi di hadapan banyak orang. Dan itulah mengapa ia, seorang yang ragu-ragu, manusia biasa yang mengikuti Yesus dan kadang-kadang takut, itu mungkin juga seperti kita, tetapi pada akhirnya mampu mewarta. Bahkan ada sebuah film, judulnya Quo Vadis, sebuah film yang menggambarkan bagaimana Petrus itu keluar dari Roma. Itu di akhir-akhir di masa dia tua, di mana ada banyak orang Kristen yang ditangkap, lalu dibunuh, dan dia memikir saya pengen keluar supaya saya tetap bisa mewarta. Dan ketika dia keluar dari kota itu ada seorang yang masuk ke kota Roma. Dan datang ke kota Roma dan dia bertanya pada Petrus. Petrus bertanya pada orang itu, Quo Vadis, mau kemana engkau? Dan dia mengatakan, orang itu mengatakan, aku akan ke Roma supaya aku disalibkan kembali. Dan baru sadar bahwa itu adalah Yesus yang akhirnya membuat dia sadar, ini bukan waktunya untuk melarikan diri. Ini waktunya untuk pergi ke Roma. Dan salah satu kisah yang kita tahu bahwa ya ini tidak ada dalam kitab suci, tapi menjadi kepercayaan kita bahwa dia mati di kota Roma dengan disalibkan terbalik. Seorang yang ragu-ragu, seorang yang takut, seorang yang pengen membela bangsanya, berubah menjadi seorang yang berubah menjadi seorang yang berani dan akhirnya bersaksi sampai akhir hidupnya. Di bagian akhir dari novel saya menulis itu ya, amin, aku tak pernah menyesal menjalani kisah hidup ini. Kisah hidupnya yang berubah dari mimpi-mimpinya masa kecil menjadi kisah hidup seorang yang mengikuti Tuhan dalam segala ketidakpastian, tetapi ia bangga dengan kisah hidupnya. Seorang Petrus. Seorang Petrus yang awalnya adalah Petrus adalah salah satu murid pertama Yesus begitu ya Romo ya, tapi dengan sikapnya yang penuh dengan keraguan-raguan dan mempertanyakan banyak hal, dan mungkin itu seperti yang Romo katakan tadi, itu mirip juga dengan kita begitu ya, bahwa kadangkala kita mempertanyakan, sungguhkah ini yang saya percayai, sungguhkah ini jalan yang memang harus saya ambil dan seterusnya. Tapi kemudian
Petrus menjadi seorang yang begitu teguh kepercayaannya. Tetapi intinya mau ngomong juga loh Mbak, satu bagian bahwa ragu-ragunya itu sampai akhir loh. Ragu-ragunya sampai akhir ya, memang Romo, berubah ya, sikap-sikap hidupnya membaik, tetapi keraguan-raguan itu bisa saja kita alami, bahkan sampai tua pun kita bisa saja ragu-ragu. Baik. Jadi seperti Santo Petrus, kita pun mungkin yang muda, yang setengah tua, yang tua begitu, kadang-kadang masih merasakan keraguan-keraguan tersebut ya Romo ya. Tapi kalau kita belajar dari seorang Santo Petrus, dari keraguan-raguan yang mungkin awalnya keraguan-raguan yang besar sekali, mungkin semakin kecil, tapi keraguan-raguan itu masih tetap ada, bahkan hingga sampai menjelang akhir begitu. Nah, kiranya nilai-nilai spiritualitas atau keutamaan-keutamaan seperti apa dari seorang Santo Petrus yang bisa kita teladani, Romo? Ya, seperti saya katakan tentang Santo Santa tadi, bahwa Santo Santa atau orang-orang yang kudus, orang-orang yang baik hidupnya itu bukan serta-merta. Kita menerima bahwa kita itu punya keterbatasan. Di cover belakang dari buku ini saya mengatakan Petrus adalah sebuah kisah tentang kehidupan seorang kudus yang tak selamanya bisa memahami kehendak Allah. Ia menunjukkan kepada kita bahwa hidup adalah perjuangan dan tidak ada yang sempurna dalam perjuangan. Yang ada adalah proses untuk terus-menerus meraba-raba kehendak Allah. Ini memang proses terus-menerus meraba kehendak Allah ya. Karena kita juga tidak tahu. Mungkin kita sekarang ada di sini, ada proses lain lagi nanti di masa depan. Tapi bukankah itu menariknya hidup? Karena hidup itu adalah misteri. Hidup adalah misteri dan meraba-raba kehendak Allah, tidak serta-merta langsung tahu apa itu kehendak Allah. Itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan manusiawi begitu ya Romo ya. Nah baik, kami akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pijar Katolik. Baik, terima kasih masih di Pijar Katolik, saudara-saudari terkasih, dan kita masih dalam seri meneladan orang kudus, dan kali ini meneladan Santo Petrus, salah satu murid pertama Yesus yang tadi Romo Joko sudah menjelaskan bahwa kehidupan Santo Petrus atau sikap Santo Petrus tidak serta-merta menjadi seseorang yang sangat teguh dalam imannya, tapi juga dipenuhi dengan keraguan-raguan. Tapi Romo, dalam keraguan-raguan ini, kira-kira kalau menurut Romo begitu ya, apa yang membuat seorang Petrus tetap setia meskipun ragu-ragu? Ya, saya pikir ini menjadi pengalaman banyak orang ya, bahwa kita memang tidak pernah bisa menangkap apa kehendak Tuhan, tetapi ada pengalaman-pengalaman di mana kita itu diteguhkan. Jadi tidak segala yang kita alami itu tidak benar-benar jelas. Ada yang jelas, pelan, bentar, ada lagi yang harus dipertanyakan, ada lagi. Nah, seperti halnya dalam kisah Petrus itu, ada kalanya dia merasa mengetahui kehendak Tuhan. Anda masih ingat ketika ditanya, siapakah aku? Lalu dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Tapi ketika Yesus mengatakan Mesias harus menderita, loh kok Mesias kok menderita? Bukankah kita harusnya gagah berani menjadi seorang pemimpin bangsa dan sebagainya? Tapi kok menderita? Apalagi peristiwa di mana di Gunung Tabor itu ketika melihat kemuliaan Yesus, kalau ia bisa memberikan kemuliaan semacam itu, bukankah itu artinya dia bisa membuat mukjizat sebesar mungkin? Tapi rupanya tidak. Mukjizat Tuhan terjadi karena ia mengubah hati banyak orang, termasuk hati Petrus. Petrus sendiri sebagai seorang pribadi penuh dengan keraguan. Tetapi juga ada saat di mana dia gagal dan diterima. Peristiwa dia perbedaan antara dia dengan Yudas Iskariot itu kan satu Mbak ya. Dua-duanya itu dikenal pada masa Paskah. Ya. Kalau kita pada perayaan itu kan kedua-duanya dikenal sebagai orang yang dalam arti tertentu menyangkal atau yang satu mengkhianati. Bahasanya sebenarnya kan mirip-mirip kan, menyangkal, mengkhianati. Meskipun tingkatannya berbeda, tapi intinya adalah mereka yang harusnya
setia, tidak setia. Ya. Nah, itu mungkin juga kita sama ya, manusia normal. Nah, tetapi perbedaannya adalah satu, yaitu bahwa Yudas Iskariot akhirnya mati. Dan kematiannya itu berakhir ketika dia berbuat salah. Dan akhirnya menghabisi kehidupannya sendiri. Sementara berbeda dengan Petrus adalah ketika setelah menyangkal, dia kembali kepada Yesus. Dan salah satu yang indah adalah bahwa dia diterima. Dan penerimaan itu menjadikan dia pribadi yang berbeda. Akan sangat berbeda kisahnya kalau Petrus mati juga pada waktu itu. Petrus tidak mati, dia disebut santo. Yudas Iskariot sejak kecil, sejak masih pia, pembina iman anak, orang sudah tahu siapa yang mengkhianati Yesus. Karena memang itu salah satu sifat buruk. Tapi Petrus, kenapa penyangkalannya itu hanyalah satu bagian dari kisah hidup. Nah, dari sini mungkin kita bisa belajar. Mungkin dan memang sudah. Saya pikir Anda, saya, kita semua pernah punya pengalaman menyangkal atau mengkhianati. Tetapi semoga itu bagian dari perjalanan. Jangan sampai itu menjadi bagian terbesar atau menjadi bagian yang lalu tidak membuat kita kembali untuk diterima lagi dan diubah oleh Tuhan. Anggap setiap penyangkalan atau setiap keraguan-raguan mungkin begitu ya, itu adalah bagian dari perjalanan dan kita diharapkan untuk kembali lagi dan tetap setia, kira-kira begitu. Baik, Romo, tapi kalau Santo Petrus itu menjadi murid Yesus hingga wafatnya Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus wafat, Santo Petrus ini apa yang beliau lakukan, Romo? Kita mengenalnya di dalam kisah para rasul ya, mulai dari bagaimana ia menjadi pemimpin bagi para umat. Yang kedua, bagaimana ia mulai mewarta. Lalu terutama peristiwa Pentakosta ya, peristiwa yang penting di mana orang menerima Roh Kudus. Seorang yang ragu-ragu itu diubah menjadi seorang yang berkhotbah dengan suara dengan bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Nah, kita mengalaminya dalam peristiwa Pentakosta dan orang ini berkhotbah. Dan khotbahnya itu meyakinkan banyak orang. Jadi dalam arti tertentu saya menemukan peristiwa perubahan dari orang yang tadi ragu-ragu, menyangkal, menjadi orang yang begitu berani. Saya pikir kita pun mengalami pengalaman-pengalaman gagal, lemah, tetapi semoga kita berani diubah sehingga menjadi gagah, berani dan akhirnya bisa meyakinkan, menjadi saksi di hadapan banyak orang seperti Petrus. Jadi sesuatu seringkali tidak datang serta-merta, keteguhan hati, kepercayaan, dan keteguhan iman ya. Kadang-kadang ada keraguan, tapi belajar dari Santo Petrus bahwa selalu kembali dan kemudian semakin percaya, dan meskipun itu perjalanan yang panjang, tapi ya itu sesuatu yang layak mungkin untuk satu dilakukan. Kata kunci mungkin Mbak ya, kata kuncinya adalah punya keterbukaan hati untuk diubah. Keterbukaan hati untuk diubah, itu salah satu hal, salah satu spiritualitas yang bisa kita teladani dari seorang Santo Petrus. Nah, Romo, kalau kita merefleksikan ini ya dan melihatnya ke kehidupan sekarang, kehidupan yang di era modern seperti sekarang ini, kira-kira bagaimana sih atau sikap-sikap seperti apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita wujudkan dengan sesuai dengan teladan Santo Petrus itu sendiri dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita bersama, berelasi dengan sesama kita, dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Baik, pertama-tama satu hal yang saya senang dari Petrus itu adalah meskipun dia begitu banyak hal yang kurang, tetapi dia selalu punya semangat untuk membawa di dalam hidupnya itu berkat untuk banyak orang. Kenapa dia menginginkan Yesus menjadi, dalam bahasa saya, menjadi penyelamat untuk bangsanya atau pahlawan untuk superhero untuk bangsanya? Ya karena dia pengen orang lain selamat. Dan setelahnya pun ketika dia mewarta, dia melakukan itu. Jadi semoga diri kita itu jadi berkat untuk banyak orang. Yang kedua adalah yang jelas-jelas tadi saya sebutkan juga, saya mengalami, Anda mengalami, kita mengalami saat-saat di mana kita bersalah, kita berdosa. Tetapi jangan berhenti pada pengalaman dosa. Kalau Paus Fransiskus itu mengatakan, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Kita saja yang letih untuk
meminta ampun atau malas untuk meminta ampun. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga ini adalah tentang misteri kehidupan. Ya, tentang keraguan, tentang ketidakpastian. Itu rupanya sudah pernah dialami oleh Petrus dan kita alami juga sampai hari ini. Tentulah kita semua mengalami macam itu. Pertanyaan keraguan anak kecil, orang remaja, seorang dewasa, orang tua, semua mengalami. Tetapi semoga tetap kembali punya keterbukaan hati untuk diubah. Keterbukaan hati untuk diubah, dan beberapa hal yang perlu atau yang bisa kita lakukan dalam kita meneladan Santo Petrus, membawa berkat untuk setiap sesama kita, lalu juga senantiasa saat kita berdosa jangan berhenti pada dosa atau kesalahan kita, namun juga kita membuka hati untuk minta ampun dan bertobat, kira-kira begitu ya Romo ya. Dan salah satu yang lain adalah meskipun kita masih memiliki keraguan, namun kita membuka hati kita untuk senantiasa boleh diubah begitu oleh kekuatan Roh Kudus, oleh Tuhan kita. Nah Romo, ini kita sudah sampai di penghujung sekali Romo. Pesan-pesan Romo untuk para pemirsa, untuk saudara-saudari yang terkasih di rumah, silakan. Baik Bapak Ibu dan saudara terkasih, yang namanya orang kudus itu adalah manusia. Orang kudus pun pernah berdosa. Jadi manusiawi, dan kenapa itu menjadi begitu utama? Karena mereka tidak berhenti kepada pengalaman-pengalaman salahnya, tetapi membiarkan diri untuk memperbaiki diri. Dan memang teladan-teladan ini disediakan oleh gereja untuk menyadarkan kepada kita sebagai umat Katolik untuk tahu bahwa ya kalau kamu pengen menjadi seorang yang seperti Tuhan, tidak mungkin begitu sempurna. Kita tidak sempurna, orang-orang di sekitar kita tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu membuka hati, membuka diri untuk membiarkan kita datang kepadanya untuk mau diubah. Semoga hidup ini jadi berkat, kata sebuah lagu. Baik, semoga hidup ini selalu menjadi berkat, dan semoga kita semua membuka hati kita atas kehadiran Tuhan, seperti halnya yang kita belajar dari spiritualitas seorang Santo Petrus. Baik, terima kasih banyak Romo Joko. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Romo Joko sungguh-sungguh memberi peneguhan bagi kita bahwa sikap-sikap hidup seorang Santo Petrus dapat kita jadikan teladan. Dan ya, mari kita semuanya membuka hati kita untuk diubah, membuka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan. Baik, sampai di sini saudara-saudari terkasih, saya Anastasia Desi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Pijar Katolik episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan.